kalau udah keluar jadi orang baik ya. Aku Chen Wanshan, Direktur Shen Group. Hartaku miliaran. Sebulan lalu, aku senang banget mau kasih semua hartaku ke istriku dan 3 putriku. Tapi mereka duluan. Mei Feng, aku nggak mukul Jiannya. Kamu harus percaya aku. Kamu nggak mukul dia. Jadi Jiannya matahin kakinya sendiri. Bukan kamu yang lakuin. Jadi Jiannya yang fitnah kamu gitu. Bukan aku. Sumpah bukan aku. Bingshu, Wuyu. Kalian bisa jadi saksi. Aku lagi urus surat pindah kalian. Ayah, aku anakku tapi ayah harus tanggung jawab. Ayah, masuk penjara aja. Pikirin baik-baik. Cemburu sama Om Zhao. Terus matahin kakinya. Betul, Pak Polisi. Tangkap orang ini sekarang. Si pembunuh ini. Setelah berhari-hari di dalam, harusnya kamu udah sadar. Kalau kamu sadar, harusnya minta maaf ke Jiannya. Dari awal. Tapi ya, jadi pelajaran lah. Berhenti so jadi orang besar. Selalu nyakitin dan fitnah Jiannya. Kamu bilang apa? Kamu mau aku minta maaf? Bukannya kamu yang harus minta maaf, kaki Jiannya belum sembuh. Kalau kamu nggak tanda tangan, kami nggak bakal lepasin kamu. Chen Wanshan, apa-apaan sih kamu itu? Ya. Anak-anak perlakuin dia lebih baik dari kamu. Jadi, harusnya kamu ngaca dulu dong. Kapan? Aku atau dia sakit. Dan Jiannya nggak pernah ada nemenin kita. Dan kapan? Kamu nggak pamer duit. Terus iri sama Jiannya? Duit mau ya? Kamu habisin duitku buat emas dan perhiasan. Tahu nggak waktu itu? Kamu ambil duitku buat beli Jiannya mobil dan rumah. Tahu nggak waktu itu? Wanshan, udah selesai belum? Jiannya nggak nyalahin kamu patah kakinya. Kamu masih aja nyari-nyari. Lagian, rumah itu tempat sayang, bukan tempat debat. Kamu selalu kerja di luar. Jiannya nemenin kita. Salah apa kasih duit? Terus kenapa? Nggak bisa jawab kan? Udah naik mobil? Pesta ulang tahun. Mau mulai sebentar lagi. Ulang tahun? Jangan-jangan Mereka ingat hari ini ulang tahunku. Betul. Hari ini ulang tahun Jiannya. Aku dan anak-anak udah pesan aula pesta terbaik buat dia. Dan beli hadiah mahal juga. Nah, begitu kamu tanda tangan asetnya. Kita bisa bayar semuanya. Harusnya aku udah tahu. Di hati mereka, aku udah nggak berarti. Aku yang nyetir. Siapin semuanya sekarang. Buat dokumen transfer. Dengar. Oke. Oke. Akan aku siapin untukmu. Istri dan anak bapak begitu sama bapak. Bapak beneran mau kasih semua miliaran itu? Enggak. Aku tolak. Ganti surat transfernya jadi surat cerai dan pencabutan hak. Aku mau Wang Mei Feng dan para pengkhianat pergi tanpa apa-apa. Karena kalian pikir kalau Jiannya itu hebat banget. Aku ambil balik semuanya. Yang aku kasih. Kita lihat hari ini. Pesta ulang tahunnya jadi atau enggak. Dan hadiah mewah kalian itu. Gimana jadinya nanti? Paman Zhao, selamat ulang tahun. Lihat, semua dekorasi ini suka nggak? Bosen, kami yang bikin loh. Pelan-pelan pakai tangan sendiri. Iya dong. Paman Zhao, kalau ada yang nggak suka, bilang aja. Aduh, nggak usah repot. Beneran, kebanyakan ini cuma ulang tahun orang tua. Nggak perlu semewah ini. Yang simpel aja. Ini mah belum apa-apa. Kado dari aku dan dari adik. Belum datang nih. Jangan. Nggak usah. Kalian ingat ulang tahunku. Itu udah lebih dari cukup. Lagian, kalau si Shen tahu kalian habis uang buat aku, dia pasti marah lagi. Jangan aja marah. Dia tuh pelit, picik banget. Gara-gara cemburu sama paman. Dia patahkan kaki paman. Untungnya nggak terjadi yang lebih parah. Kalau nggak, nyawanya nggak cukup bayar. Jadi ya, paman tenang aja. Walaupun kami bokek. Tapi, si Chen Wanshan itu kayak rakyat. Bener tuh, seumur hidup dia pecundang. Tapi dia rela apa aja buat kita. Kasih semuanya. Tiap kali bilang marah,
Terus apa? Habis itu dia balik lagi bawa duit buat nyenengin kita. Kali ini juga sama kan? Dia kasih semua uangnya ke kita biar kita senang. Jangan gitu dong. Bagaimanapun si Shen, itu ayah kandung kalian. Aku nggak punya ayah pembunuh. Kalau dia nggak pisahkan paman dan mama, paman Zhao, kamu ayah kandung kami. Jingsu, mulai hari ini, kamu jadi GM, Shen Group. Makasih ayah, aku akan jaga ayah baik-baik. Kalau bukan karena uang kotornya itu, aku nggak mau urus dia. Untungnya, ini dia kasih semuanya ke kita. Akhirnya kita nggak perlu panggil dia ayah. Moyu, hangat kan? Bubur ini, ayah masak 3 jam. Betul, Paman Zhao, aku mau kamu jadi ayahku. Paman Zhao, ayah Zhao. Miaoyi, kamu suka belanja kan? Ayah udah atur transfer semua harta Shen ke kalian semua. Jadi, belanja sepuasnya. Ayah, beneran. Aduh ayah, aku nyatakan, kamu ayah terbaik di seluruh dunia. Aku kasih semua yang kalian mau. Sayang kalian sepenuh hati. Tapi yang aku dapat cuma hinaan terus-terusan dan pengkhianatan. Jadi kalau gitu, jangan salahkan aku kalau Aku lupa kita pernah jadi keluarga. Bagus. Sekarang aku punya anak perempuan. Oh, tapi tunggu dulu. Apa pasien dan ibumu? Setuju sama ini? Aku setuju. Ibu, ayah Zhao. Abang Zhao. Jadi kita kayak tua bareng-bareng kan? Besarin anak-anak kita. Hidup ini, aku nggak nyesel. Bagus. Kata-kata yang indah. Pasangan yang mesra banget ya. Jadi, bareng sama aku, itu beban banget ya. Kalian semua meremehkan aku. Oke, aku kasih apa yang kalian mau. Kita cerai. Total. Pasien, biar aku jelaskan. Aku nggak bermaksud rebut Wei Feng dan Jingsu. Nggak apa, aku ngerti. Pasien, kamu masih ayah mereka. Jangan salahkan mereka. Mereka cuma kasihan sama orang tua kesepian kayak aku. Minuman ini, permintaan maafku. Kenapa diam aja? Jangan lagi tos ke kamu. Kamu nggak tahu diri. Pasien, kamu ngapain? Boleh pukul aku. Tapi jangan buang anggur sebagus ini. Kamu? Shen Wanshan. Udah berapa kali ku bilang, lawan aku kalau berani. Jangan pegang kunciannya. Paman Zhao, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Shen Wanshan, terus ada apapun. Ada batasnya dong. Kenapa aku nggak sadar dari dulu? Kamu licik banget sih. Kamu lindas kaki Paman Zhao. Nggak mau ngaku. Sekarang tumpah anggur ke dia. Kamu udah nggak bisa ditolong. Wanshan, penjara aja. Belum cukup buat kamu ya. Di depan mata aku, kamu masih lindas Paman Zhao. Kalian semua, dia tumpah sendiri. Dianya lagi. Dianya yang tumpah anggurnya sendiri. Terus kakinya, dianya juga yang lakuin. Shen Wanshan. Yang paling aku benci dari kamu, itu lakuin tapi nggak mau ngaku. Cuma gara-gara punya duit, kamu pikir bisa injak-injak kita? Ah, Wei Feng. Jangan ribut gara-gara aku, orang luar. Pasien bilang aku yang tumpah. Oke, aku yang tumpah deh. Enggak apa-apa. Aku bisa terima sedikit salah. Shen Wanshan, lihat nih. Lihat betapa baiknya Jianya. Terus lihat muka jelekmu itu. Aku dulu buta banget bisa suka sama kamu. Paman Zhao berhenti bela dia. Kamu terus ngalah. Makanya dia makin berani. Shen Wanshan, dulu kamu cemburu sama Jianya. Aku pikir dalam hati, kamu sayang aku dan anak-anak. Takut kehilangan kami. Jadi aku biarkan saja. Tapi hari ini kamu keterlaluan. Kali ini, kamu harus berlutut dan minta maaf ke Jianya. Kalau enggak, walau kamu bawa suratnya ke depan mukaku. Aku enggak akan maafin. Dan aku enggak akan tanda tangan.
Kamu pikir aku masih mau kasih uangku ke kamu? Chen Wanchan, kamu nggak mau berhenti ya? Kamu pikir aku akan terus sabar sama kamu? Chen Wanchan berani banget lo melawan. Itu bukan bapak gue lah. Gue juga bisa mukul lo. Lepasin gue sekarang. Chen Wanchan, nyiram anggur kerjanya aja udah parah. Karena mukul anak sendiri juga. Hah? Binatang aja nggak nyakitin anaknya. Lo bilang Om Zhao sampah? Lu yang sampah, Shen Wanshan. Lepasin kakak gue sekarang. Kalau enggak, mau lu minta-minta ke kita, pakai duit miliaran kotor lu, dilempar ke kita nggak mau. Bener banget. Chen Wanchan, lo kan suka banget ancam gue pakai cerai kan? Lo suka pakai duit buat kontrol anak-anak kita. Mau taruhan? Gue bawa anak-anak dan ceraiin lo. Lo bakal nyesal seumur hidup. Kita lihat aja siapa yang ngurusin lo pas tua nanti. Siapa yang warisin harta lo? Oke. Yang kamu omongin cuma duit dan bisnis. Kalau kamu yakin banget, hari ini aku tanda tangan semuanya buat kamu. Kita lihat nanti. Udah, stop. Berhenti berantem. Ini semua salah aku. Aku nggak harusnya rayain ulang tahun ini. Kalau aku tahu, mending aku mati dipukul si Shan. Mama, enggak. Abaikan binatang ini. Om Zhao lagi nggak enak badan. Ayo mulai pestanya sekarang. Ya, siapa tahu, mungkin kalau Om lihat kado kita, beliau jadi lebih baik. Saya umumkan, pestanya dimulai sekarang. Nona Shen Jingsui memberikan untuk Tuan Zhao patung Guanyin dari Giok Imperial. Nona Shen Muyu, baik, Tuan Zhao, 3 Rolls Royce. Nona Shen Miao memberikan untuk Tuan Zhao Villa Yunxiang. Enggak. Ini kebanyakan. Balikin sekarang. Aku nggak mau bikin Shen marah atau ribut lagi. Paman Zhao, pakai uangnya dia. Itu berkahnya dia dari kehidupan lalu. Pakai duitnya buat beli hadiah kamu. Itu kayak nebus dosa-dosanya. Ya, Shen Wanshan, berani protes. Kamu beli hadiah pakai uang. Apa urusanku? Ngapain aku peduli? Itu kan harusnya dari dulu gini. Karena kamu udah ngerti. Pas surat pengalihannya datang, kita tinggal terima dengan terpaksa. Ya kamu nggak malu lagi. Kirim? Oke, aku kirim. Tapi bukan surat pengalihan. Tapi surat cerai dan dicerai dari keluarga. Nih, Paman, lihat hadiah ini. Loket ini dari aku. Bukan uang Giok ini. Buat Paman. Paman Zhao, lihat sini. Villa ini hadiah dariku buat Paman. Bagus. Semua jenjangnya bagus. Rumah dan mobil ini nggak sebanding si Shen yang dia pakai. Tapi ya, aku nggak punya anak, nggak punya kuasa juga. Nggak bisa bandingin dia. Dengan semua ini, aku udah senang. Nah, Paman Zhao, kami kurang perhatian. Bukannya udah aku bilang, beli yang paling mahal. Udah aku bilang kan? Jangan lebih kecil dari saya. Terus, kamu kasih aku sampah ini? Yang terbaik. Aku mau yang terbaik. Kamu tuh lihat. Nona Shen, ini yang terbaik yang bisa kami kasih, sesuai kemampuan kami. Barang bagus, itu barang langka terbatas. Pemiliknya butuh lebih dari uang. Mereka butuh status dan pangkat. Shen Wanshan, apa yang lucu? Kamu pikir ini lucu? Kamu meragukan status Paman Zhao? Atau kamu pikir dia nggak layak? Kalian juga pikir gitu kan? Jadi kalian bawa sampah ini buat ibu Paman Zhao? Nipu dia? Hah? Hei Nona Shen, ini giok kekaisaran. Harganya 20 juta. Maksudnya apa? Kamu bilang kami berdua miskin, bisa mampu beli. Masih nggak dengar? Peliharaan Shen Wanshan sebentar lagi jadi milik kami. Kamu pikir aku peduli sama uang kecil itu? Bilang. Nih, Paman Zhao, hancurin. Begitu suratnya datang, uang Shen Wanshan jadi milik kita. Mereka berani remehkan kamu? Hancurin, tunjukin. Paman Zhao, hancurin aja. Setelah ulang tahun, kita beliin yang lain. Ya, oke, aku hancurin. Bagus hancurin. Kamu yang minta ini. Semoga aja waktu surat cerainya datang dan kamu bayar ini semua, kamu masih dermawan. Hancurin terus, ulang tahun harus rame. Semoga sukses. Ayo Kak, barang rosok ini, ayo hancurin semua.
Pak Zhao pakai ini. Nggak ada alasan kita lebih jelek dari Shen Wanshan. Boleh nggak? Aku nggak pantas. Mana bisa aku dibandingin sama ketua Shen? Dia bukan ketua sialan. Begitu transfer asetnya selesai, kita bertiga yang jadi ketua sesungguhnya. Paman Zhao, barang rongsokan yang kamu hancurin ini, cuman itu nilainya. Bener banget. Uang yang lama sambut yang baru. Tiga Nona Shen. Demi Tuan Shen, kalian bisa bayar nanti. Tapi bisa tanda tangan dulu. Sini kasih. Lihat kamu pelit banget. Begitu kita dapat miliaran Shen Wanshan, duit segini mah kecil. Nona Shen, saya ingatkan ya. Kalau tanda tangan tapi nggak bayar tepat waktu, dendanya 10 kali lipat dan mungkin masuk penjara. Iya. Uang receh. Iya. Seumur hidup, aku kasih kalian semua. Gak pernah suruh kalian cari uang sendiri. Tapi kali ini, aku nggak mau manjain kalian lagi. Keluar sekarang. Pesta ulang tahun. Pastikan ketua dapat surat cerai. Siapa? Sekarang, boleh kita hancurin? Boleh, tentu saja. Silakan. Ayo. Paman Zhao, kamu hancurin. Kan ini hadiah dari kamu. Kamu gak suka? Harusnya kamu hancurin. Aku Jangan ya, hancurin aja. Anak-anak cuma mau yang terbaik buat kamu. Simpan sampah ini. Cuma bakal rusak hubungan kalian. Hancurin. Tunggu surat pengalihannya lagi dikirim. Terus, kita kasih kamu yang jauh lebih bagus. Buat hadiah. Ya, ayah jauh. Surat pengalihannya bentar lagi sampai tumpukan sampah ini. Hancurin sesuka hati. Kita bisa bayar. Ayo hancurin semuanya. baiklah. Kalau gitu aku nggak sungkan. Shen Wanshan, oh Shen Wanshan. Emang kenapa kalau kamu lebih kaya dari aku? Terus kenapa? Istri dan anak perempuanmu? Tetap aku permainkan kayak orang bodoh. Dan semua hartamu pada akhirnya tetap jadi milikku. 10 menit. Aku penasaran. Waktu kalian lihat yang datang, bukan surat yang kalian mau, pengalihan properti, tapi surat cerai dan pencabutan hak waris. Kalian semua mau pasang muka apa? Mobil dan rumah ini harganya miliaran. Dihancurin gitu aja. Pasien manjain dia. Orang lain lakuin ini udah bangkrut dan di penjara, membusuk di penjara. Kalian orang miskin gak ngerti apa-apa. Buat kami kalangan atas, bukan cuma miliaran, bahkan puluhan miliar. Oh, Paman Zhao senang. Worth it. Tapi, keluarga Shen punya satu hal, banyak banget uang. Kalau surat pengalihannya datang, grup Shen yang gede ini jadi milik kami bertiga. Bener banget, grup Shen. Nilainya ratusan miliar. Seumur hidup gak bakal habis. Masih mau kesepakatan pengalihan itu? Ngincar miliaran gua ya? Kalian bertiga nggak tahu diri, mimpi aja terus. Nona Shen, lihat. Kamu udah tanda tangan, udah beres. Bayarannya? Duit itu udah selesai. Gue bilang sekali lagi, kita bakal dapat warisan miliaran dari Shen Wanshan. Lu pikir kita butuh duit lu? Kakak kedua, ngapain repot sama pembantu rendahan kayak gini? Cuma beberapa miliar, lagaknya kayak mau mati aja. Shen Wanshan, butuh apa lagi? Mana orangnya? Mana transfernya? Belum datang? Shen Wanshan, kasih gue suratnya. Surat perjanjian alih hak milik. Kapan gua pernah bilang yang gua kirim itu surat alih hak milik? Terus apa dong? Shen Group, Xiaoxi, datang atas nama direktur, bawa surat cerai. Nyonya dan Nona, silakan. Pergi tanpa bawa apa-apa. Bos, kontraknya udah datang. Dia bukan bos sialan. Sekarang, kita berdua yang jadi ketua Shen Group. Betul banget. Lama banget cuma bawa kontrak doang. Hampir rusak pesta Paman Zhao. Bego banget. Dasar orang-orang udah nggak tahu diri. Begitu gue tanda tangan ini, pertama, kalian semua gue pecat. Transfer properti? Kayaknya lu nggak tahu ya. Ketuanya udah. Kalau mau minta ampun, lupain aja deh. Hampir rusak mood dianya. Dianya, nggak usah ladenin pembantu. Dan kamu, surat transfernya udah di sini. Masih pikir kita nggak mampu beli ini? Masih pikir Paman Zhao nggak layak. Nona Shen, ini salah saya. Saya bodoh. Saya buta banget.
Chen Jingsu, sebelum sok jadi ketua, lihat dulu, buka mata lo baca yang benar. Kontrak ini isinya apa sih? Emang apa lagi? Cuma surat transfer doang. Kamu cuma dapat duit. Apa? Cerai dan dibuang. Kak, cerai dan putus hubungan? Oh, jadi gitu. Gua tahu lo ada maunya. Pakai ini buat ancam kita. Moyu, surat ini ada masalah sama ini? Ma, bajingan ini Ini bukan surat pindah hak milik. Ini surat cerai dan putus hubungan. Dia mau ceraiin lu. Dan putus hubungan sama kita. Shen Wanshan, cemburumu udah kelewatan. Ya, kita adain pesta buat Jiannya. Anak-anak, panggil dia papa. Mungkin itu nyakitin ego lo yang menyedihkan. Tapi itu bukan alasan buat omong kosong ini. Benar. Kita kasih lo kesempatan terakhir. Serahin surat pindah hak milik sekarang. Cepat. Surat cerai ini kita anggap gak pernah bilang. Tukar surat aja gak cukup. Lo harus berlutut dan minta maaf. Berani-beraninya lo bikin ulah di pesta Om Zal. Bercanda? Setelah semua ini, lo masih pikir gue cuma cemburu? Lo pikir ini cuma bercanda? Bukan bercanda. Lo beneran mau cerai? Kamu nggak bercanda kan? Kamu beneran mau cerai dan putus hubungan? Kamu pikir aku percaya bohongmu? Benar. Berhenti main jual mahal. Murahan. Itu cuma bikin kamu kelihatan kayak badut. Shen Wanshan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu Gak usah. Simpan kesempatan itu buat dirimu. Dan hei, daripada khawatirin aku main jual mahal atau enggak, mending pikirin gimana balikin hadiah-hadiah itu. Nona Shen, mau cerai sama Tuan Chen? Atau putus, itu urusan kamu. Tolong, jangan bawa-bawa kami. Iya. Udah aku bilang, kalau transfer udah selesai aku bayar. berhenti nagih kayak debt collector. Dan kamu, Shen Wanshan, kamu pikir uang kotormu bisa jebak kami? Pikir kami nggak bisa bayar barang rongsokan ini, ha? Hari ini, aku tunjukin. Benar banget. Kami pakai uangmu. Itu namanya bantuin kamu. Kamu pikir tanpa kamu, kami nggak bisa hidup? Selain ke aku. Gesek. Pembayaran gagal. Nona Shen, lihat ini. Apaan sih? Ini kartu hitam Centurion. Mesin kasir kalian pasti rusak. Pembayaran gagal. Coba punya gua. Punya gue juga. Pembayaran gagal. Hei mbak, Apa-apaan ini sih? Kok bisa gini? Maksud gua, kita punya kartu tambahan Shen Wanshan. Emang gak sebagus kartu utamanya. tapi kan Harusnya nggak gagal semua kayak gini. Nyonya Nona Shen, coba cek deh. Coba tahu kartunya. Dibekuin. Shen Wanshan. Lo yang lakuin? Lo yang bekuin kartu orang gua. Kalian bertiga ketua yayasan. Katanya duit gue bau kan? Jadi, gue putus asa sekalian. Sekarang kalian gak bakal pakai sepeser pun duit bau gue. Jadi beneran kamu? Shen Wanshan. Siapa yang kasih kamu nyali buat bekuin kartu gua? Cukup Shen Wanshan. Tahu diri dong, jangan bikin malu. Gua perintahin lo, buka bloket kartu Jingsue dan yang lain. Sekarang juga. Tenang aja. Bukan cuma kartu mereka. Punya lo juga. Udah gue bekuin juga. Gua Shen Wanshan, lo mending berhenti sampai sini. Lo mau bikin malu anak-anak lo di sini. Lo mau hancurin pesta malam ini. Oke kalau lo iri sama Om Zal. Tapi hari ini ulang tahun Om Zal. Acara sebesar ini, gua nggak nyangka lo masih bikin ulah kayak gini. Bener tuh. Lo pesta ulang tahun Om Zal. Kita siapin 3 bulan. Kalau lo hancurin ini, kita nggak bakal maafin lo. Ulang tahun dia. Acara besar yang... Oke. Ini aja. Jawab gue satu pertanyaan aja. Gue buka semua kartu kalian. Dan bayarin semua utang kalian. Bahkan, kasih semua duit gue. Itu juga bisa. Serius? Lo, semurah itu? Bilang aja. Pertanyaan gampang. Gue besarin lo lebih dari 20 tahun. Coba bilang kapan ulang tahun gue. Nggak susah kan? Kirain susah. Ulang tahun lo. Itu kan... Bilang. Ayo dong, bilang aja. Ma, jangan bilang. Kalian nggak tahu ulang tahun Shen. Kamu juga nggak tahu. Shen Wanshan,
paling sayang kamu waktu kecil. Jadi benar ya, aku nggak tahu harus senang atau kecewa. Kalian semua ingat hari ini ulang tahun Xiaojiannya. Kasih dia mobil mewah sama rumah. Perhatiin hal kecil. Tapi kalian lupa, hari ini juga ulang tahunku. Apa? Hari ini ulang tahunmu juga? Kasihan banget. Dibikin pesta buat orang luar. Kado mahal-mahal. Nggak ada yang ingat. Hari ini ulang tahun. Saya sendiri. Bener banget. Padahal Pak Shen baik banget sama mereka. Pantas saja Pak Shen mau cerai. Udah, stop. Salahku. Ini semua salahku. Jangan salahkan Mei Feng dan mereka. Mei Feng, lupain ulang tahunku. Semua ini kasih ke pasien aja. Aku nggak harusnya di sini. Shen Wanshan, kamu bilang nggak cemburu sama Om Zhao. Lihat, sekarang semua nyalahin dia. Shen Wanshan, kamu sengaja kan sembunyiin dari kita, nggak kasih tahu ulang tahunmu. Biar Om Zhao mah. Iya kan? Kalaupun hari ini ulang tahunmu, terus kenapa bilang aja di rumah? Apa udah setua ini masih mau kita bikin pesta lagi buat kamu? Malu dong. Oh, nyembunyiin sesuatu dari aku. Oh, udah tua begini. Apa masalah kamu? Salah. Masih pikir aku salah. Xiaojiannya dapat pesta ulang tahun, oke lah. Tapi ulang tahunku boleh disebut aku yang lebay. Aku orang paling buruk sedunia. Bilang dong. Mana adilnya itu? Ayo bilang sesuatu. Aku. Ya, kamu emang lebay. Kamu emang yang paling buruk. Bener tuh. Kamu nggak punya kesadaran diri. Berani banget bandingin sama Paman Zhao. Oke. Oke. Kamu beneran buka mata aku hari ini. Tapi sekarang aku makin yakin. Surat cerai dan pembuangan ini keputusan yang tepat. Chen Wanshan, udah selesai belum sih? Ya, kami lupa ulang tahunmu. Tapi mama juga salah kan? Kenapa selalu ancam kita mau cerai? Keputusan? Mama tahu dia gimana. Emang dia gitu orangnya. Iya kan? Sekali dua kali sih. Oke, bercanda. Tapi kalau terus kayak gini, sumpah, kita tanda tangan beneran dan kehilangan kita selamanya, Mama bakal nyesel. Seumur hidup. Shen Wanshan, apanya yang lucu? Gua ketawa lihat kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian terlalu gede rasa. Sejak kita nikah dan lo lahir, kalian berdua cuma nganggap itu hal biasa. Hidup dari duit gua. Gua nggak bisa hidup tanpa kalian. Dan gua bakal nyesel. Oke. Masih sok kuat ya? Lo pikir kita peduli sama duit lo itu? Lo pikir gue nggak berani tanda tangan? Lihat gue tanda tangan. Gak mungkin gue biarin orang-orang bodoh ini sama Shen Wanshan. Cerai? Gimana gue dapat harta miliaran keluarga Shen? Tunggu dulu. Oh, Mei Feng. Pasien udah sama kamu bertahun-tahun. Dan dia ayahnya Jing Shui. Biarin aja lah. Paman Zhao, Paman nggak tahu. Meskipun kita tanda tangan hari ini, Shen Wanshan nggak bakal tanda tangan. Ini namanya jual mahal. Bener banget. Semua orang di Yuncang tahu. Shen Wanshan sayang banget sama kita. Dia rela kasih nyawa dan semuanya buat kita. Mana mungkin dia beneran cerain kita dan putus hubungan? Semua omongan cerai dan putus hubungan ini sama bekuin kartu bank. Dia cuma mau cari perhatian kita. Dia mau kita milih Antara dia atau Paman Zhao. Oh, jadi gitu. Pasien, kalau emang gitu, gua harus ngomong sesuatu ke lu. Perempuan dan anak-anak harus dimanja. Kalau lu kayak gini, lu cuma bakal bikin mereka makin jauh. dianya. Lihat aja nanti. Begitu gue tanda tangan ini, semua tuh kemurahan dia buat rebut kita balik bakal sia-sia. Dan terus dia bakal berlutut sambil nangis. Mohon bilang surat-surat ini semuanya bakal sekarang. Bentar. Shen Wanshan, gue terlalu ngehargain lu. Gue belum tanda tangan dan lu udah mundur. Kenapa? Pasien. Udah nyesel? Pak Shan itu miliarder dalam bisnis. Dia kejam banget, tapi soal cinta dan keluarga, dia tuh Nyesel? Yang bakal nyesel itu kalian. mau apa kamu? Cuman mau ngingetin, baca yang benar apa isinya. Jangan bilang aku nipu. Nggak usah. Ini nggak bakal berlaku juga. Ya. Kalau Shen Wanshan tanda tangan surat cerai, Papi juga bisa terbang. Hai, aku duluan.
giliran kamu. Udah, bakal susah. Tapi kamu tanda tangan gampang banget. Aku kaget sih. Udah jangan jaga gengsi, berhenti ngulur waktu. Kalau nggak mau tanda tangan, ya kasih aku aja. Ini Terus notarisnya, aku mau cepat cerai. Bikin mereka semua pergi. Tanpa apa-apa. Sekali. Tanpa apa-apa? Sama sekali? Apa? Pergi tanpa apa-apa? Chen Wanshan, kamu berani-beraninya kamu tanda tangan. kamu beneran mau cerai? Apa kamu kira aku cuma jual mahal? Kamu pikir aku cuma main-main sekarang? Shen Wanshan, pikir baik-baik. Kamu tanda tangan cerai. Siapa lagi yang mau sama kamu? Siapa yang bakal bantu kamu warisin harta miliaran kotormu itu? Iya kan? Shen Wanshan, alamat secantik ini. Dan kami bertiga, jangan anggap remeh kami. Kehilangan kami, itu kerugian terbesar dalam hidupmu. Betul. Kalau kamu robek kertas itu sekarang, mungkin kami bakal pertimbangkan. Dia anakmu lagi, dasar brengsek. Kalian semua bodoh banget ya. Kalian tahu aku punya miliaran. Mau taruhan kalau aku sebar kabar, perempuan yang mau sama aku, cewek yang mau jadi anakku, bakal bikin tempat ini penuh sesak. Benar, ada hal yang pengen aku bilang. Gimana Tuan Sen dapat kalian bertiga? Kamu nggak tahu malu. Semua orang di Yuncheng tahu Tuan Chen paling baik sama kalian. Tapi kalian semua habisin uang Tuan Chen sampai bermain-main di luar. Panggil orang lain aja. Iya, tanpa Tuan Sen kalian nggak bakal tahan setengah hari. Kalian bakal mati kapan? Berani-beraninya. Sok pamer soal. Punya duit. Bagus. Tuan Sen, aku dukung cerai. Aku juga Setuju. Cerai! Kalian semua cerai. Berani-beraninya kalian. Sialan. Berani-beraninya kau. Cerai. Cerai. Rayfan, Lama. Kamu baik-baik aja. Kalian semua diam. Ini urusan keluarga gua. Lu siapa berani ikut campur? keluarga. Pak Sen udah ceraikan ibu lu. Cerai tanpa dapat apa-apa. Kalian. Sulit. Atau gimana sih? Pasien, bener kan gua? Halo. Berani ngomong gitu sama gua? Dulu, gua tahan demi pasien. Makanya gua sabar dan panggil lu Nona Shen. Sekarang tanpa pasien, lu pikir lu siapa, ha? Oh iya, udah cukup bacotnya. Bayar sekarang. Kalau enggak, kita panggil polisi dan bawa ke polisi. Silakan. Kerusakannya besar banget. Mereka bakal busuk di penjara bertahun-tahun. Selamat. Kakak. Kita harus gimana sekarang? Udah, dia beneran mau kirim kita ke penjara. Aku dengar katanya di sana penuh tikus sama kecoa. Shen Wanshan. Kamu dengar kita mau di penjara dan kamu nggak peduli. Kita ini anakmu atau bukan sih? Kalian itu anaknya Zhao Jiannya. Aku nggak punya ayah pembunuh. Paman Zhao. Kamu ayah kandung kami. Cari sana ayahmu si Zhao. Paman Zhao, aku mau kamu jadi ayahku. Paman Zhao, ayah Zhao. Akhirnya kita nggak perlu lagi panggil dia ayah. Aku cuma bikin kalian jijik. Itu kata kalian sendiri kan. Masalahnya, kamu kasih dia mobil dan rumah. Lebih baik dari ayah kandungnya Pak Shen. Jadi kenapa kamu nggak bikin dia bayar semua ini? Mei Feng, kamu tahu aku. Aku nggak kerja. Aku bokek. Sialah, kenapa Shen Wanchan hari ini? Dulu dia kayak anjing peliharaan. Nurut apa aja, kata Wang Mei Feng. Oh jadi, kalian semua bokek? Panggil polisi aja. Tunggu aja. Kamu bakal masuk di penjara? Tunggu, jangan telepon. Mei Feng, aku nggak punya keluarga. Nggak punya apa-apa. Penjara sih oke buat aku. Tapi kamu beda. Kamu punya status. Kamu nggak boleh masuk penjara, kan? Apa Cunang itu picik banget? Ya iri, keras kepala. Aku harus gimana? Aku tahu. Aku tahu. Semua ini terjadi. Karena pasien terlalu sayang. Dia nggak mau lepas kamu. Kalau kamu dan Jing Shui, minta maaf aja. Oh nggak lah, ini bakal selesai. Enggak mau. Kamu lihat ya, muka sombong dia itu. Gimana aku bisa minta maaf ke dia? Mei Feng, dengerin. Aku mohon. Lakuin demi aku. Dan Jing Shui. Oke. Shen Wanshan, kamu tenang. Maaf. Tapi minta maaf bukan berarti kita salah. Ini demi janji aja. Shen Wanshan, ini pertama kalinya kita ngalah. Dan yang terakhir, ya, meskipun uang kotormu jebak kita, tetap nggak bakal ubah perasaan kita. Miawi, giliranmu. Maaf. Nggak seharusnya aku bilang kamu lebih buruk dari Paman Zhao atau nyebut kamu sampah. Padahal yang aku bilang itu benar. Cukup. Pasien. Lihat, mereka udah minta maaf. Itu namanya minta maaf.
Lagian, kalau maaf cukup, ngapain ada hukum? Chen Wan Chen, kamu ingkar janji. Kita udah minta maaf. Mau apa lagi? Kan udah bilang dia sampah. Selalu bilang sayang kita. Kasih hatinya buat kita. Terus, cuman kasihan diri sendiri. Dia nggak pernah anggap kita anak kandung. Aku nggak anggap kalian anak kandungku. Terus kapan kalian pernah anggap aku ayah kandung kalian? Betul, kata-kata itu. Nggak nyangka kamu bisa ngomong gitu. Dia kasih segalanya buat kalian. Dia ingat semua ulang tahun kalian. Dia kasih miliaran. Buat tabungan kalian gratis. Dia batalin deal miliaran. Cuma buat makan malam sama kalian. Dan kalian, gimana kalian perlakuin dia? Kalian bela Zhao-Jianye. Ejek dan pukul dia. Bahkan mau masukin dia penjara. Kalau kalian masuk penjara, emang pantas. Ya, aku nggak minta dia rayain ulang tahun. Dia batalin deal. Apa urusannya sama aku? Betul. Jangan sok mulia. Dia punya kita, habisin duit buat kita. Emang itu tugasnya kan? Segitu doang. Kau pelit banget. Kayak kita utang sama dia. Soal kenapa kita baik sama Om Zhao, itu karena kamu selalu tindas dan siksa dia. Cukup. Benar atau salah, hukum yang akan kasih mereka keadilan yang pantas. Halo, ini polisi. Saya mau lapor. Mama, hentikan dia. Lanjut, biar dia telepon. Aku mau lihat pas polisi datang. Siapa yang bakal ditangkap? Mama ngapain sih? Dia mau lapor polisi loh. Tenang, Mama tahu caranya. Shen Wanshan, kamu lupa ya? Kamu udah patahin kaki dia. Kami lepasin kamu hari ini. Biar kamu cari Jianye, buat tangan surat pencabutan semua tuntutan. Oh iya. Kok aku bisa lupa ya? Shen Wanshan. Ya, kami hancurin barang kerongsokanmu. Tapi kamu, itu percobaan pembunuhan. Itu kejahatan berat. Kalau kamu gak dapat surat dari Paman Zhao, kamu bakal masuk penjara. Kayaknya yang bakal kena tuntutan hari ini, itu kamu. Kami baru aja mohon maaf sama kamu. Kamu nolak. Sekarang giliran kamu yang minta tolong. Gak mau, serius. Wah, cepet banget berubahnya. Kalau benar kata mereka, ini bahaya buat pasien. Aku percaya pasien. Ya nggak mungkin gitu. Pasien, nggak mungkin mukul orang. Pasien, jangan salahin aku soal ini. Kalau kamu tadi Setuju dari awal, ini nggak bakal terjadi, kan? Ternyata yang bakal masuk penjara dan nyesel itu kamu sendiri. Jangan salahin aku kalau keras. Masuk dan pikirin apa yang udah kamu lakuin. Tentu, Shen Wanshan, lo nggak mau masuk penjara kan? Setuju aja. 3 hal yang gua minta. Lu yakin banget? Kaki Zhao-Jianye. Gua yang nabrak. Siapa lagi kalau bukan lu? Shen Wanshan, dengerin. Nyangkal juga. Ini mobil keluarga Shen. Bentar lagi, lo bawa mobil ini. Di sini, pura-pura jadi Shen terus tabrak gua. Aku ngerti sekarang. Putar videonya di layar besar. 3 hal kan? Coba bilang. Pilihan yang bagus. Yang pertama, lu berlutut dan minta maaf ke Jianye. Lu patahkan kaki Jianye duluan. Terus, lu hancurin pesta ulang tahunnya. Berlutut dan minta maaf aja. Nggak berlebihan kan? Lo, nggak tahu malu lo. Dasar cewek muka 2 nggak tahu malu. Kenapa ketua harus minta maaf? Sama kamu, dia ketua yang berkuasa. Tapi di mata kita, ya cuma anjing yang nurut perintah doang. Cukup. Biar dia bicara. Syarat kedua adalah menunjuk Jingsu dan mereka jadi ketua baru. Lalu, serahkan miliaran keluarga Shen ke mereka gratis. Dan terakhir, aku mau kamu umumkan. Jianye, nggak hancurkan pernikahan kita. Waktu aku nikah sama kamu pakai cara kotor. Buat maksa aku. Aku maksa kamu. Wang Meifeng, kamu beneran buka mata aku hari ini. Basa-basi aja. Jawab aku. Mau masuk penjara atau terima 3 syarat aku? Pilih. Aku pilih penjara. Tapi yang masuk penjara itu kamu. Ngomong apa sih lu? Lu bilang kita bakal masuk penjara? Mah, kayaknya dia udah gila beneran. Oh, gue ngerti. Lu mau nyeret kita semua ikut lu. Menyedihkan banget. Bener tuh. Begitu lu di penjara, semua duit lo tetap jadi punya kita. Kita punya uang buat bayar mereka.
dan kita nggak kena hukum. Paham lo? Jangan pikir 3 syarat ini buat nindas lu. Harusnya lo berterima kasih. Oke, kita lihat aja nanti. Pas polisi datang, siapa yang ditangkap? Lo, nggak tahu malu lo. Permisi, siapa yang panggil polisi? Chen Wanshan. Polisinya udah datang, kesempatan terakhir lo. Udah hilang. Pak polisi, pas banget. Tangkap ya, pembunuh berdarah dingin. Bener, dia sengaja patahin kaki Om Zhao. Dan dia nggak mau ngaku, Pak polisi. Dia nggak hina hukum. Dia sama sekali nggak hormat sama Bapak. Hari ini dia mukul orang. Besok dia bunuh orang, Pak polisi. Kurung dia, hukum dia biar jadi contoh. Kakinya. Beneran lo patahin sengaja. Tolong ikut kami untuk diinterogasi. Pak polisi, jangan dengerin mereka. Itu rumor. Diam lo. Lo sama dia kan, pasti lo bela dia. Chen Wanshan. Kalau lo masih cowok sejati, akui aja. Ikut sama Pak polisi. Nanti kalau lo udah di dalam, kalau kita lagi inget lo, mungkin kita bakal bawain sisa makanan kita tanpa meja. Chen Wanshan, tenang aja. Setelah lo masuk, kita kan pernah nikah. Harta miliaran keluarga Shen sama perusahaannya. Bakal kita urus baik-baik. Meskipun Itu semua duit kotor. Soal perjanjian cerai itu bakal gua hancurin. Mama, Jingsu, lu harusnya tahu. Entah dia yang patahin kaki Om Zhao, atau semua yang dia lakuin hari ini. Jauh di dalam, semua karena dia terlalu sayang kita. Chen Wanshan, kalau lo udah sadar kesalahan lo, kita bakal keluarin lo. Pak, lihat tuh istri bapak baik banget. Ngapain patahin kaki orang? Cuma gara-gara cemburu. Pak polisi, pertama, dia bukan istri gua lagi. Kedua, kaki Zaujannya bukan gua yang patahin. Gua bisa buktiin. Gimana buktinya? Kayak gini. Gua tunjukin. Chen Wanshan, lo ngapain sih? Hei, berhenti. Lu, Janya, kaki lo udah sembuh. Siapa? Zaujannya, bukannya kamu bilang aku patahkan kakimu? Kok bisa? Sekarang kamu baik-baik aja. Aduh, tulang kakiku retak lagi. Cepet. Dianya. Kamu nggak apa? Aku nggak apa-apa, Meven. Kakiku udah istirahat sebulan, hampir sembuh. Tapi tadi, ini parah lagi. Oh gitu. Pantas aja kamu bisa tiba-tiba lari gitu. Wang Meifeng, kamu percaya omong kosong ini? Aku nggak percaya dia. Harusnya aku percaya kamu. Cukup Chen Wanshan. Kamu ini gak ada harapan. Iya. Walau Paman Zhao bisa berdiri, itu nggak buktikan kamu nggak mukul dia. Itu beda. Chen Wanshan, berhenti mutar-mutar fakta. Kamu yang ngelakuin. Siapapun pasti menghindar refleks. Jangan ngomong sama dia. Pak polisi, Lihat, orang ini di depan Bapak nyerang saya. Dia pantas ditembak. Udah kuduga sesuai dugaanku. Apapun kata Zaujannya, kalian semua percaya. Padahal udah kutunjukin semua faktanya. Sudahlah, jangan salahin pasien. Dia tadi cuma emosi. Aku yakin dia di penjara bakal berubah jadi lebih baik. Kasih dia waktu. Zhao, fakta tetap fakta. Bohong tetap bohong. Kakimu kenapa? Kamu pikir aku nggak bisa cari tahu? Chen Wanshan, berhenti sekarang juga. Gua udah lihat, lu ini udah kelewatan. Lu mau bilang kaki Jianya baik-baik aja. Dia sengaja jebak lu. Bukan gitu kan? Itu bukan kenyataannya. Chen Wanshan, gua ngerti sekarang. Lu udah nggak punya apa-apa. Benar tuh. Lo menjijikan. Jebak Om Zhao. Kalaupun Om Zhao emang jebak lu, Kenapa dia lakuin itu? apa untungnya buat dia? Kenapa? Lihat kekacauan ini. Lu nggak lihat? teman, gue aja bisa lihat jelas. Zaujannya punya niat jahat, ngincar harta Shen. Tebak Pak Ketua. Pura-pura lemah lagi. Biar lo kasihan. Terus bikin ngelawan Pak Ketua. Meifeng, tolong percaya gua. Gua enggak. Udahlah, Meifeng. Pak polisi, pasien bilang gue acting. Bilang gue jebak dia. Kalian bilang aja gue jebak dia. Gue cuma orang biasa tanpa kuasa. Gue nggak bisa lawan dia. Udah, bawa gue pergi. Kerjanya, berhenti acting menyedihkan lo itu. Kalau gue berani bilang, gue punya bukti. Nggak mungkin. Lu nggak punya bukti. Apa? Kaget gue punya bukti. Terkejut? Enggak. Sama sekali. Terus kenapa tangan lu gemetar? Gua udah jelas kan? Lo bikin gue emosi. Iya dong. Paman Zhao selalu bersih dari dulu. Lo fitnah dia di depan umum. Tom Zhao, tenang aja. Kita percaya sama lo. Betul. Pak polisi. Jangan percaya omongan dia.
Dia cuma mau kabur dari penjara. Jadi dia kesini kan buat gertak doang. Gua udah kirim semua rekaman kecelakaan Zhao, semua videonya ke layar itu. Begitu gua pencet remote ini, videonya langsung muter. Gue cuma gertak atau enggak? Gua nabrak Zhao Jianya atau enggak? Semuanya bakal kelihatan jelas. Gimana nih? Dia yakin banget. Dia beneran dapat rekamannya. Shen Wanshan, lu beneran buka mata gua hari ini. Baru pertama kali gua lihat seorang penjahat kali kuburan sendiri. Muterin kejahatannya sendiri buat ditonton semua orang. Iya, tunggu apa lagi? Putar. Oke, gua kasih yang lu mau. Lo bakal nyaman dari Shen Wansan. Terus tabrak gua di sini. Ini mobil Shen. Nanti bawa mobil ini ke sini, pura-pura jadi Shen dan tabrak aku. Oke, duitku gimana? Santai, bagian lu pasti dapat. Oh, nanti hati-hati bidiknya. Jangan beneran nabrak, pura-pura aja. Jadi dia nyewa orang buat sandiwara ini. Udah kuduga pasien dijebak. Bajingan ini harus bayar. Kalau Pak Sen nggak tajam, orang ini pasti lolos. Gimana? Dapat dari mana video ini? Tapi menurutku, kamu harusnya lebih khawatir soal nasibmu sendiri. Pak polisi nyebar fitnah soal orang dan merusak properti mereka. Jumlah besar. Jadi, apa tuduhan? Pak Shen, soal tadi, maaf ya. Tapi percaya deh, kasusnya berat banget, banyak tuduhan. Minimal 20 tahun. Dia nggak bakal keluar. Mei Feng, Jingshu, tolong aku. Di umurku, kalau aku masuk puluhan tahun di penjara, tulang tua ini, aku pasti mati di dalam sana. Tolong bantu aku. Mati di sana? Emang pantas. Aku. Cukup Shen Wanshan. Ya, Dianya fitnah kamu itu salah. tapi lo nggak jadi kan? Ngapain dibikin besar? Ya udahlah. Dan bayaran jelek itu kamu nggak miskin, bayar aja. Iya kan? Om Zhao cuma bercanda tadi. Ngapain dicari? Shen Wanshan, nggak bisa lepasin Om Zhao. Kalau kamu kirim Om Zhao ke penjara, aku nggak akan maafin kamu. Lepasin dia. Oh gitu. Kalian nggak mau lepasin aku? Sikap kalian kayak aku yang jahat di sini. Soal dia bayaran nih, aku nggak mau bayar kesalahan kalian. Aku nggak peduli. Hari ini kalian semua diam. Jangan sentuh Om Zhao. Pak polisi, ini salah paham. Bilang, Apa syaratnya? biar Paman Zhao bebas. Sekarang ini, kamu harus dapat mau dari Pak Shen dan bayar semua kerugiannya. Surat maaf ya. Kita punya satu. Surat ini sebenarnya buat kamu. Kalau kamu nurut, Paman Zhao bakal tanda tangan buat kamu. Sekarang malah kepake. Tunggu apa lagi? Tanda tangan sekarang. Hari ini Paman Zhao bebas. Chen Wanshan, jangan bilang kamu masih marah. Soal Paman Zhao jebak kamu, jadi nggak mau tanda tangan. Kenapa kamu cantik banget? Betul. Shen Wanshan, kerjanya kan nggak berhasil juga. Nggak bisa kasih dia kesempatan. Kasih kesempatan ya. Maafin dia gitu. Gua Shen Wanshan. Bilang ke kalian sekarang, gua nggak bakal maafin. Gua nggak bakal lepasin dia. Sekarang kau sendiri. Pak polisi, mereka serahkan padamu. Tenang Pak Shen, kami terima permintaanmu. Nggak ada ampun buat mereka. Kasih, aku berhutang. Aku pergi dulu. Shen Wanshan, Shen Wanshan, kau nggak boleh pergi. Gimana dengan dia? Kau nggak boleh pergi. Shen Wanshan, kau tuh lihat atau gimana? Kalau kau keluar dari pintu itu, kami nggak akan panggil kau ayah lagi. Dia beneran pergi gitu aja. Beraninya dia. Khawatirin diri kalian sendiri. Kalian semua ikut sama aku. Akui kejahatan kalian. Brengsek. Chen Wanshan itu brengsek. Dia serahin istri dan anaknya ke polisi. Aku buta banget nikah sama dia. Ya ampun, Mah. Sekarang bukan waktunya buat ini. Ayo kita pikirin. Mau gimana setelah cerai? Kita harus gimana? Ya, kita bebas cuman karena jual semua perhiasan dan rumah dari dia. Jual semua buat bayar mereka. Cerai? Jingshu, kamu nggak percaya bohongnya? Dan
Ma, maksudnya apa, Pak? Kalau Chen Wancan berani ceraikan aku hari ini, matahari bakal terbit dari barat. Semua yang dia lakuin hari ini, cuman dia lagi kesel. Nampak doang. Tapi, dia udah tanda tangan surat cerai. Loh, Terus kenapa? Jengsu, kamu masih belum paham cowok. Tadi di pesta ulang tahun, kita bikin Chen Wancan berlutut minta maaf ke Jianye. Ya jelas, harga dirinya sakit, makanya dia bilang cerai karena emosi. oh gitu ya? Aku udah tahu. Dengan kekuasaannya, kalau dia beneran mau pisah, tinggal datang bawa surat langsung. Ngapain pakai perjanjian segala? Masa tunggu 30 hari, dia kasih celah buat mundur. Udah kuduga, dia nurut sama kita 20 tahun. Mana mungkin tiba-tiba berubah. Siapa sangka si Chen tua bisa selicik ini. Mei Feng, jangan gampang maafin dia. Dia hampir bikin kita semua masuk penjara. Jianye, tenang aja. Sekarang, Chen Wancan udah tenang kok. Pasti, dia lagi mikir cara buat menjilat kita sekarang. Menjilat doang nggak cukup. Bukannya dia nolak berlutut kemarin. Kali ini, kita paksa dia berlutut. Betul banget. Itu udah kasih muka kemarin. Siapa sangka, dia malah ngelunjakin. Kali ini, kita tunjukin sekali untuk selamanya. Kalau di depan kita, harga dirinya nggak ada artinya. Ini Nyonya Shen ya. Saya manajer Dragon View Villa. Villa yang Pak Shen beli untuk Anda. Dokumennya udah siap semua. Tinggal tanda tangan aja. Dragon View Villa. Aku udah tahu dari awal, Chen Wancan nggak punya nyali cerain aku. Oke, aku datang. Kan udah aku bilang, Chen Wancan, dia cuma bisa ngomong doang. Sebulan lalu, aku bilang suka Dragon View. Lihat, dia langsung pergi beli. Demi aku. Villa Dragon View. Wah, itu kan di Yuncheng, kompleks paling mewah. Katanya yang paling murah aja miliaran kan? Miliaran mah kecil. Demi kita sekarang. Walau harus korbankan nyawanya, dia pasti lakuin. Ayo, kita cek yuk. Lihat apa yang Chen Wancan siapin buat kita. Pinggir. Hei brengsek, Lo berani kianatin gua. Itu kita skip dulu. Tapi yang paling parah lo lakuin, itu jadi maling. Nyolong barang antik nyokap gua. Itu nenek tua. Cuma itu hobi satu-satunya. Bosku, maafin gua bosku. Gua nggak bakal ulangin lagi bos. Gak apa-apa. Gak usah minta maaf. Hidup depan. Hati-hati aja ya. Lakuin. bosku. Pasien. Lama gak ketemu. Ada yang bisa saya bantu? Bercanda aja lo, Tiger. Gua baru denger lo lagi naksir Villa Dragon View. Bener. Buat nyokap gua. Dia yang besarin gua sendirian. Sekarang dia udah tua. Gua mau kasih dia villa yang bagus. Buat masa tuanya. Pas banget. Gua punya satu nih. Pasien. Soal villa ini. Gua udah suruh seorang cari tahu. Katanya lo beli ini buat istri lo. Jadi sekarang Kenapa buru-buru dijual? Dulu sih, ya emang rencananya gitu. Tapi sekarang mereka nggak layak. Ngerti. Perusahaan keluarga lo. Gua juga udah denger sedikit. jadi soal villa ini Gua ambil. Makasih, pasien. Santai aja, Tiger. Tapi gua kasih tahu dulu ya. Villa ini mungkin ada orang tolol yang bikin masalah. Di Cloud City, nggak ada masalah yang Sun Leihu nggak bisa urus. paling parah. Gua kubur mereka. Jadi, Tiger dengan senang hati. Oh, Pak Shen. Seperti yang kamu lihat, aku lagi sibuk banget nih. Bisa nggak ibuku lihat-lihat dulu ke sana? Boleh dong. Aku ada urusan sedikit yang harus diurus di sana. Nanti aku antar nyonya keliling. Wah, bagus banget. Makasih banyak ya, Pak Shen. Link gue, ikut pasien dulu ya. Kata yang bagus ya. Kasih kejutan buat ibuku. Siap, Tuan Hu. Halo pasien, saya asisten Tuan Hu, Lin Yue. Pelan-pelan ya, hati-hati. Barang-barang ini harta berharga nyonya. Yang ini nih, gelang pusaka nyonya. Kalau pecah, nggak sanggup bayar. Oke, nyonya sebentar lagi datang. Kalian keluar dulu. Ada apa? Ketua, Wang Mei Feng udah bayar. Sojanya juga kena tuduhan klaim palsu. Tapi dia udah bebas jaminan. Wah, jadi ini Villa Dragon View. Megah banget. Villa paling mewah di Cloud City. Jianye,
Suka villa ini? Kalau Ian, aku suruh Shen kasih ke kamu. Beneran? Tapi emang si Shen mau. Kalau dia nggak mau cerai, dia harus setuju. Pertama villa, terus hadiah. Aksi minta maaf kayak gini. Udah jelas kan? Cuman barang rongsokan ini, dia pikir kita bakal maafin. Lucu banget. Kamu siapa? Harusnya aku yang tanya itu. Berani banget kamu tanya aku. Ngapain kamu di villa kami? Mana Shen? Suruh dia keluar. Betul. Suruh si Shen kesini sekarang. Kalau dia menyesal, dia harus tunjukin sikap yang benar. Mei Feng dan Jing Shui. Mereka datang sendiri ke sini. Villa kalian. Oh gitu. Jadi kalian yang Pak Shen bilang bikin masalah. Mantan istri dan anaknya. Kalian nggak diterima di sini. Pergi. Lu siapa sih? Berani banget nyuruh gue pergi. Lagian, ini villa gua. Ya, villa ini Pak Shen yang beli. Rencananya mau dikasih ke kamu. Tapi kamu khianatin dia. Dia pikir kamu nggak pantas. Jadi, dia jual villa ini ke bos Tiger kami. Apa? Shen jual villa ini? Lama. Apa-apaan ini sebenarnya? Kakaknya Shen Wanshan datang. Mau minta maaf. Aku Mei Feng, aku ngerti. Yui, teknik Shen Wanshan. Biar kamu cepat maafin dia. maksudnya apa? Mei Feng, coba pikir deh. Waktu kalian semua pikir, dia udah jual villa ini. Dan kalian diusir keluar. Pas kalian lagi terpuruk banget. Shen Wanshan muncul, bilang dia sayang banget sama kamu. Villa ini nggak pernah dijual. Kamu pasti senang banget kan waktu itu. Dan dengan gitu, masalah ulang tahun, dia bisa lepas tangan gitu aja. Soalnya nggak ada. Kayak sewa orang jadi penjahat. Terus dia datang jadi pahlawan. Iya kan? Bener banget, gitu. Oke. Dasar brengsek Shen Wanshan. Nggak pernah berubah. Semua sih tadi kotormu. Kamu pakai ke keluarga sendiri. Shen Wanshan, keluar sekarang. Trikmu, Paman Zhao udah tahu. Bener tuh. Kenapa sih nggak bisa minta maaf yang bener? Tahu nggak? Kita benci banget sama kebohongan menjijikan gitu. Wah, imajinasimu itu loh. Mending nulis novel aja. Sayang banget. Aku bilang sekali lagi. Villa ini Pak Shen udah jual ke bosku kami. Nggak ada konspirasi di sini. Untuk mulutmu. Kamu siapa sih? Ngapain kamu di sini? Aku kurang jelas ya. Kita udah cerai dan dibuang. Kita udah cerai dan selesai. Palsu. Terus aja pura-pura. Lihat aja sampai kapan kamu kuat. Pak Shen, jangan salahin aku ya. Aku nggak bermaksud bongkar kamu. Tapi sandiwara kecilmu ini udah keterlaluan. Betul. Kita udah kasih jalan keluar buat kamu. Tapi kamu malah sok pinter. Pakai cara-cara kotor kayak gini. Cara kotor? Aku nggak ngerti maksud kamu. Dan nggak mau tahu. Villa ini udah aku jual ke Tiger. Kamu nggak punya hak di sini. Shen Wanshan, sampai kapan mau terus kayak gini? Aku mohon, berhenti dengan egomu. Dan jangan bikin masalah, oke? Ya, kalau kamu nurut, udah lu tetep minta maaf. Terus serahin villa ini ke kita. Maka kita mungkin bisa maafin kamu, mungkin. Maafin aku. Berani-beraninya kamu bilang gitu? Dan gimana bisa kamu punya muka? Minta villa ini dengan nggak tahu malu. Shen Wanshan, udah cukup. Kita kasih muka, terima aja. Jangan pikir karena kita datang, kamu bisa injak-injak kita lagi. Tepat. Kalau pengelola properti sini nggak telepon aku dan kasih kata-kata bagus buat kamu, kamu pikir aku mau tempat jelek ini? Betul. Pak Shen, kamu pikir Mei Feng peduli sama villa ini? Dia cuma mau kamu minta maaf. Tunjukin sikap aja itu doang. Oh gitu ya? Jadi pengelola properti telepon kamu. Apa? Nggak bisa pura-pura lagi. Dia telepon kamu karena aku baru jual villa hari ini ke Tiger. Belum kasih tahu mereka. Kenapa menurut pembela berita? Shen Wanshan, Kenapa bohong yang jelas banget gitu? Apa gunanya? Ya Pak Shen, udah jangan keras kepala. Enggak, debat. Fakta bicara. Kenalin, Elzong. Tunjukin sertifikatnya. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa pemilik villa ini? Lihat teliti. Pasien bohong atau enggak? Mama, dia beneran jual villanya. Shen Wanshan, berani kamu. Kamu jual villa kita ke orang lain. Shen Wanshan, kamu jual villanya. Apa yang kita kasih Paman Zhao? Kita udah janji. Aku perintahkan kamu beli balik sekarang, berapapun harganya. Beli balik? Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang ini terakhir kali. Aku udah cerai dan putus sama kalian. Keluar. Kalian nggak diterima di sini. Ya, nyonya besar sebentar lagi datang. Kalian nggak diterima. Kamu Menyuruh aku keluar di pesta ulang tahun. Kamu beneran mau ceraikan aku? Dan putus sama kita? Wang Mei Feng, aku nggak ngerti. Kenapa lama banget? Baru sadar sekarang. Shen Wanshan, siapa yang berani cerain gua? Shen Wanshan, brengsek.
Mama salah apa sama lu? Berani lo gitu sama dia? Ma, jangan nangis. Paksain aja dia. Rugi dia. Mei Feng, aku tahu kenapa si Shen mau carain kamu. Lihat tuh mereka berdua lengket banget satu sama lain. Pasti si Shen selingkuh. Apa? Selingkuh? Udah gue duga, lo maksa cerai dan putus hubungan sama kita. Gue heran kenapa lo nggak mau keluar. Pas kita sentuh jalan ini, lo langsung keluar lindungin dia. Jadi dia simpanan lo. Pantasan lo selalu curiga soal mama sama Om Zhao. Pantas aja bulu-bulu ngusir kita. Kamu yang selingkuh di sini. Takut ketahuan ya? Shen Wanshan. Udah setua ini masih masih selingkuh. Enggak malu sama diri sendiri. Kamu bener-bener sampah. Cukup. Udah cukup kalian berdua. Kenapa? Jangan kena sasaran ya. Mulai gugup. Sekarang baru mikirin muka. Mana tadi itu? Wang Mei Feng, lawan aku kalau berani. Hal ini nggak ada hubungan sama Lee. Shen Wanshan. Berani lakuin. Takut ngaku ya. Dia nggak ada sangkut pautnya. Bukan salah dia. Kamu kasih dia semua hadiah ini. Nggak ada hubungannya. Nggak ada, terus gelang ini apa? Ini kelihatan mahal banget ya. Baru itu, kebenyanyonya tua. Gelang pusaka keluarga. Pelit banget kalau kasih hadiah ke kita. Tapi waktu kita kasih ke Paman Zhao, dia nolak. Ternyata disimpan buat selingkuhannya. Yang nggak bisa aku punya. Lo juga nggak bakal dapet. Lo bilang kasih sekarang. Gerak. Habis lo. Kalian semua tamat. Doa aja semoga Tuhan Hu. Sisain bayar kalian lu tuh. Lucu banget. Siapa sih Tuan Hu itu? Gua aja nggak pernah denger. Nggak. Ngapain ladenin dia? Dia cuma kesel gara-gara kita hancurin hadiah dari Shen Wanshan. Makanya dia marah. Iya kan? Kalau dipikir-pikir sih, barang-barang ini punya keluarga kita juga. Ngapain khawatir? Pak Shen, itu salah banget loh. Kok bisa-bisanya pakai harta bareng sama Mei Feng buat beli barang ke pelakor? Nggak pernah mikirin perasaan Mei Feng. Gue bilang sekali lagi. Villa ini udah gue jual ke Tuan Hu. Sertifikatnya atas nama ibunya. Dan sekretaris Lin, itu sekretarisnya Tuan Hu. Gimana kipu apa gue in show? Gak cuma ada, gak cuma lo sama sekali. Shen Wanshan. Apalagi yang mau lu bohongin? Dasar pembohong keras kepala buat nutupin selingkuhanmu. Lu ngalang soal ibunya Tuan Hu. Nyonya besar katanya. Coba bawa dia ke sini. Ya, kalau lu bisa bawa dia ke sini, baru kita percaya bohong lu. Baru kita percaya kalau lu nggak bersalah. Nyonya besar sudah tiba. Apa kalian? Ada apa ini? Ini dia pusaka keluargaku. Kenapa bisa hancur? Nyonya, biar saya jelaskan. Nyonya yang kamu mau udah datang, sekarang kamu bisa lihat. Kami nggak salah apa-apa. Pikiran kotor lihat semua jadi kotor. Itu cuma kamu. Nggak bersalah apanya? Shen Wanshan, aku beneran meremehkan kamu. Kamu bahkan ajak nenek tua ini buat nutupin kamu. Aktingnya lengkap banget ya. Kami cuma percaya yang kami lihat. Dan yang kami lihat itu kalian berdua lagi mesra-mesraan. Pak Shen, kok bisa kamu selingkuh? Tega banget sama Mei Feng. Dia udah kasih kamu 3 anak perempuan loh. Selingkuh apaan? Dan Shaolin bilang, kamu hancurin gelang Yoku. Benar, kami yang hancurin. Mau apa kamu? Nenek tua, udah mau masuk kubur. Masih aja nutupin orang selingkuh. Malu dong. Dibayar berapa sih? Lakuin hal nggak tahu malu. Nggak takut karma. Apa? Tiba-tiba aja. Kenapa kamu ngatain aku? Aku belum marahin kamu. Gara-gara hancurin gelang. Terus kenapa kalau kamu ngatain? Aku ngatain kamu? Dan aku pukul kamu? Nyonya, Berani-beraninya lo sentuh dia. lo tahu dia siapa? Emang siapa dia? Nenek tua? Atau apa? Tameng buat lo yang selingkuh? Atau mungkin dia ibunya Tuan Macan? Yang jaga-jaga yang tengah. Benar tuh. Shen Wanshan aja kita nggak takut. Siapa sih dia? Lo larang kita sentuh dia. Lihat aja nanti. Wang Mei Feng, ngapain lo? Ngapain? Mau kasih pelajaran nenek tua ini. Sama cewek murahan ini. Kaget. Kemarin belum siap. Lo rusak pesta ulang tahun Om Zhao. Jadi, setelah dari kantor polisi, Mama sewa bodyguard. Nyonya, jangan salahkan Mei Feng. Kalian berdua nggak ada masalah kan? Dia cuma kesal sama pasien. Lampiasannya ke kamu. Gajah nih. Wang Mei Feng, lu gila. Nyonya itu. Kelemahan Tuan Macan. Sentuh sehelai rambutnya, Tuan Macan nggak bakal ampuni lo. Lo berani selingkuh.
Kenapa gua nggak boleh sentuh? Lo bilang jangan sentuh. Gua sentuh. Nyonya. Oke. Kalian pengkhianat di pesta itu nyaris mati waktu itu. Semoga aja waktu Tuan Macan datang, lo masih seberuntung itu. Kejam apanya? Kalian siapa sih? Nakutin siapa? Jangan sentuh nenek itu. Kalau berani, hadapi aku saja. Sekarang baru khawatir. Makanya jangan selingkuh. Walau aku bunuh kau hari ini, kau pantas. Diam di situ dan lihat aja. Setelah kami bereskan nenek tua ini, berikutnya. Kalian semua, kalian akan menyesal. Kalau bos Macan tahu, kalian akan bayar semua perbuatan ini. Galang. Masih bilang bukan sama Shen Wanshan. Ngomong persis kayak dia. Nyesal ini, nyesal itu. Nyesel. Aku mau tahu di seluruh kota awan, siapa yang berani sentuh kami. Oke. Ini nggak mau mundur ya? Kalau gitu biar kulihat. Siapa sebenarnya bos Macan ini? Yang bikin kalian sepede itu? Lepaskan dia. Ayo. Beri kau kesempatan. Panggil Macan. Karena kalian semua mau mati. Akan ku kabulkan? Bos, nenek tua itu tak boleh. Injak dia sampai hancur. Kalau dia bisa keluar dari sana, kalian kubur bareng dia. Bos Macan, nenek tua itu dipukuli. Apa? Siapa yang berani banget sentuh ibuku? Udah bosan hidup ya? Tiger. Bukan cuma itu, mereka hancurin gelang giok nyonya. Lebih parah lagi, dia berani bilang, "Lu siapa sih?" Jadi lo Tuan Husyalan itu kan? Lo yang mukul ibu gua? Ya bener, gua pukul dia. Emang lo mau apa? Emang nenek tua itu nggak pantas? Untung lo nggak ada di sini. Kalau nggak, lo juga gua hajar. Nyokap sendiri aja nggak bisa diatur. Kesini mau belain orang, rusak keluarga. Oke. Sekian tahun ini, lo orang pertama yang berani Ngomong kayak gitu ke gua. Lo nggak bisa gua sentuh. Tapi nenek tua itu masih bisa gua hajar. Jangan sentuh nyokap gue. Nyonya, pecundang. Denger tuh, tamparan yang mantap banget. Tunggu aja lo. Gua bakal bikin lo minta hidup, tapi nggak bisa mati. Siapa aja bisa omong gede. Sini lawan gua. Gua di Villa Dragon View. Tunggu. Bagus. Kalau lu punya nyali, Ayo sekarang. Kalau nggak, gua kubur hidup jalang ini. Bukan gua Sun Lehu. Orang-orang nggak penting berani panggil dia Macan. Gue tuh udah tahu kalian semua bodoh. Makanya Zhao Jianye main-mainin kalian kayak orang tolol. Tapi gue nggak nyangka kalian bisa sebego ini. Oke. Lo hebat banget, pinter banget ya. Iya, gue cuma tampar mereka, bukan lo. Iri ya. Malu. Tampar gue dong. Semoga nanti gue minta Tuhan Hu ampunin lo dan lepasin lo. Lo aja nggak bisa selamatin diri sendiri. Mau minta tolong buat gue. Tepat. Siapa tahu nanti siapa yang minta ampun. Siapa sih dia? Kalau berani macam-macam sama kita, kita hajar juga. Shen Wanshan. Macan yang sebut itu? Enggak ada. Dia takut atau gimana? Serbu dan hajar mereka. gua tunjukin. Akibatnya kalau berani sentuh nyokap gua. Shen, kali ini kamu benar-benar bikin masalah. Tundukkan kepala dan minta maaf aja. Atau mereka panggil polisi, atau selingkuhanmu ketahuan sama semua orang, terus si ketuamu juga bakal terancam. Percaya deh. Bentar lagi kamu yang nangis minta panggil polisi. Pasti kamu yang kena. Bener tuh. Rasain akibatnya nanti. Kali ini, aku nggak akan halangi Wer. Soalnya kamu udah kelewatan banget. Nenek tua, tutup mulutmu. Karma lah. Tuan Hu lah. Ayo, panggil dia ke sini dong. Mama, ngapain ngomong sama dia? Kayaknya dia belum kapok tuh. Lo ngapain kamu? Mau ngapain? Aku mau lihat kesini yang lebih keras. Atau kepalamu. Berhenti. Tuan Hu mau pulang. Kamu bakal nyesel.
Mama? Mama baik. Tiger, kamu di sini. Mama, aku telat datang. Ma, mereka yang mukul Mama. Lo yang tembak tadi kan? Nakutin cewek gua. Iya gua, terus kenapa? Lu siapa sih? Lu mukul mama gua. Lu mukul kakak gua. Iya, terus Lu mukul kakak gua. gua mukul dia bukan lo kan? Kamu mukul kakak gua. Udah selesai. Lu tamat sekarang. Berani mukul kita? Lu tahu kita siapa? Gua nggak peduli. Lu siapa? Ini lebih lebih dari gua. Sejak gua mulai, waktu gua masih miskin, hampir mati kelaparan. Mama gua yang dari pintu ke pintu berlutut minta makanan. Dia selamatkan hidup gua. Jadi pas gua udah sukses, gua bersumpah, mama gua nggak boleh menderita lagi. Tapi kalian bajingan bukan cuma hina dia, tapi juga mukul dia. Gua Sun Leihu. Gua kasih tahu sekarang, kalau gua nggak kuliti kalian hidup-hidup, gua nggak pantas jadi anaknya. Apa? Lo itu Raja Bawah Tanah Sun Leihu. Raja Bawah Tanah. Emang dia sehebat itu? Lebih dari itu. Katanya si Sun Leihu ini sekali macam-macam. Pertama riwayatmu mati di jalanan atau hilang tanpa jejak. Ma, gimana ini? Kita udah mukul ibunya. Terus sekarang, udah gua bilang. Tapi kalian tetap nekat. Cari mati. Shen Wanshan. Lu sengaja ya? Lu mau celakain kita. Kalau lu bilang Tuan Hu itu raja, ini gak bakal terjadi. Betul. Intinya, semua gara-gara Shen. Tiger. Semua ini. Salah Shen semua. Mau hukum? Hukum dia. Iya Tiger. Dia yang salah. Hajar aja dia. Lumpuhin, bunuh. Gak salah, kita nggak ngomong apa-apa. Pasien. Jadi ini istri dan anak-anak Anda. Dengar-dengar mereka pada bodoh. Sekarang gue lihat rumornya benar. Pasien. Selera Anda soal wanita jelek banget. Tiger, maaf kamu lihat ini. Untungnya, kita udah cerai. Oh bagus dong. Kalau gitu gue nggak perlu nahan diri. Gue bisa balas dendam buat mama tanpa repot. Tiger, Udah gue jelasin. ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham ya. Kalau gitu ini juga salah paham. Tadi lo bilang, gue bukan siapa-siapa buat lo. Bukannya lo mau bikin gue menyesal? Takut sekarang, Enggak. Harus singkirin cewek bodoh ini. Sekarang juga. Atau Tuan Hu bakal kubur gue hidup-hidup. Permisi, minggir. Tiger, ini nggak ada hubungannya sama gua. Dari tadi, gua nggak nyentuh dia. Ini cewek-cewek brengsek ini yang mukul. Bocah udah aku cukup banget, Din. Tapi nggak bisa. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Jannya, lu ngomong apa sih? Apa? Gua ngomong jujur. Zhao Jianye. Kok lu bisa gini sama kita? Semua yang kita lakuin, semua demi lu. Kok bisa lu? Mama, Diam. Demi gue apanya? Kalian sendiri yang mau mati. Jangan seret gua. Zhao Jianye. Lu mukul gua? Paman Zhao, kok bisa gitu sama mama? Mama baik banget sama kamu. Semua ini dia lakuin buat kamu. Diam kamu. Kalian semua sama aja. Rebutan dan bodoh. Kalian tanpa malu nikmatin hartanya Shen Wanshan. Dan di saat yang sama, kalian berani hina dia. Apa? Sekarang mau salahin aku? Aku apa? Aku belum pernah lihat perempuan semurahan kamu. Semua buat aku. Jangan bikin aku ketawa. Menurutku sih, kamu cuman gatel di dalam, pengen selingkuhin dia. Tapi kamu cuman ngomong doang. Kata-kata nyeri. Enggak. Itu enggak benar. Sebaliknya, kamu sama Shen Wanshan beda jauh. Sebagai langit dan bumi. Berdiri di samping dia. Kamu merasa malu. Kamu minder dan kamu cuma bisa jatuhkan dia. Buat puasin jiwa busukmu itu. Tutup mulutmu. Aku bunuh kau. Ngapain? Mama, Apa? Temanya omonganku. Marah sekarang, Kemana aja tadi? Dan kalian semua, kalian punya ayah kandung. Tapi kalian tinggalin dia. Dan rebutan jadi anak gua. Anak perempuan gua. Dan kebohongan yang gua karang soal Shen Wanshan. Gua sendiri tahu itu sampah. Tapi kalian semua percaya. Ya ampun, lucu banget. Zhao Jianye. Gua kutuk lu. Masuk neraka. Zhao Jianye brengsek. Gue percaya banget sama lo. Dan lo main-mainin gua. Bos, ya, gua udah beresin mereka buat lo. Buat gua. Jadi maksud lo, gua harus makasih. Nggak usah. Cuman kalau bos Kasih ampun dan lepasin gua. Oke. Karena kita udah lama kenal, bertahun-tahun, gua biarin lewat. terima kasih bos. Gua pergi dulu.
Minggir. Gue udah lepasin lu. Tapi Tuan Chen belum. Iya. Gua lupa itu. Pasien. Tunggu. Tuan Shen. Gua salah. Gua tuh udah kelewatan banget. Tolong, demi persahabatan kita selama ini. Kasihani gua. Lepasin gua. Pasien, kalau kamu masih marah, gimana? Aku tampar mukaku sendiri 100 kali. Maafin aku. Aku nggak seharusnya bikin kamu kesal. Aku menjauhin kamu. Nggak usah. Lebih baik aku yang lakuin sendiri. Tamparan ini buat memutar balikin fakta. Ini buat fitnah. Yang ini buat nggak tahu malu, Perusak rumah tangga. dan yang ini buat ular nggak tahu terima kasih. Pasien itu CEO miliarder. Dia mau nampar kamu langsung. Harusnya kamu bangga. Tiger, sisanya urusan kamu. Siap, bos. Mama pergi aja. Yang selanjutnya mungkin bikin takut. Polisi, tolong. Selamatkan. Udah aku bilang, nggak ada yang boleh pergi hari ini. Jadi bilang, Mau mati gimana? Ayah, tolong selamatkan kami. Aku nggak mau mati. Sayang, Aku tahu aku salah. Zhao Jianyo yang menipu aku. Jangan percaya dia. Kamu bukan tahu salah. Kamu tahu kamu udah tamat. Ayah, kami beneran tahu kami salah. Kami nggak perlu jadi CEO. Manajer aja cukup. Nggak. Supervisor aja cukup. Iya kan? Kami nggak mau miliaran lagi. Jutaan aja cukup. Buat hidup aja. Ayah, setelah kami lihat wajah asli Zhao Jianyo, aku baru sadar ayah yang paling peduli sama kami. Enggak. Kalian nggak salah. Aku salah. Baru sekarang aku beneran sadar. Uang Meifang udah lama. merusak kalian tanpa harapan. Shen Wanshan, kami udah memohon kayak gini. Mau apa lagi sih? Kamu nggak berhenti sampai kami mati. Oke. Shen Wanshan, kamu mau bunuh aku? Aku answer kamu bareng. Semua atau enggak sama sekali. Siapa kamu? Berani sama aku kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Cuma cerai doang. Terus kenapa? Menurut hukum, kamu harus kasih aku setengah hartamu. Terus? Jadi, begitu berita cerai kita Tersebar. aku ambil setengah sahammu. Coba jawab. Saham Shen Group. Bakal anjlok nggak? Dan juga jawab Mereka yang udah ngincer Shen Group kayak mangsa. apa enggak bakal menyerang. Mama, udah dong. Semua ini emang salah kita sendiri. Iya, kita emang salah banget dulu. Papa nggak maafin kita. Itu wajar. Mak, dengerin kakak. Lepasin. Jangan bikin malu. Lepasin enggak? Shen Wanshan, dengerin. Dulu, karena kita masih suami istri, aku nggak mau terlalu keras. Tapi sekarang, kamu bikin hidupku susah. Aku juga bikin hidupmu susah. Itu bener. Tapi, kamu lupa sesuatu. Apa? Ingat waktu di pesta? Aku udah peringatkan. Aku cuma mau ingetin. Baca perjanjiannya baik-baik. Jangan bilang aku nipu nanti. Buka matamu dan lihat. Apa? Istri pergi tanpa bawa apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Mama? Ini semua salahku. Tapi anak-anak nggak salah. Aku yang tanggung. Aku mohon Ampuni mereka. Mereka anak kandungmu sendiri. Kamu masih sayang mereka. Ternyata kamu nggak sekejam itu ya. Oke, aku setuju. Tiger, gimana kalau serahin mereka ke polisi? Pasien, kamu tahu nggak? Kamu terlalu baik. Kalau orang lain yang minta, pasti kutolak. Tapi karena ini kamu, permintaan ini Harus kukabulin. Makasih Tiger. Kali ini aku berhutang padamu. Anak buah. Bawa mereka ke kantor polisi. Papa, maafin aku. Aku akan berubah di dalam sana. Aku tahu aku salah. Kami nggak minta untuk dimaafin. Cuma mau tunjukin penyesalan. kalau aku bisa pilih lagi. Aku akan hidup baik denganmu. Besarin anak-anak kita dengan benar. Nggak akan pernah ada urusan sama Zhao Jianyo selamanya.